Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, nama saya Samsuri, peserta workshop pelatihan PKP PKA di lingkungan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan dalam bentuk video strategi pembelajaran sebagai tugas dari peserta workshop, di mana saya dalam kesempatan ini akan memberikan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah merupakan mata pelatihan terakhir di dalam agenda kepemimpinan pelayanan, yaitu setelah di mata diklat atau mata pelatihan pertama berupa diagnosa organisasi, kemudian mata pelatihan berpikir kreatif, kemudian mata pelatihan berikutnya adalah pembentukan tim efektif, dan yang terakhir adalah mata diklat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Di dalam penyampaian atau strategi penyampaian pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas nanti adalah saya bagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama pendahuluan, di mana sesi pendahuluan ini pertama akan saya sampaikan salam nasional kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian setelah itu saya akan menciptakan suasana kondusif di dalam kelas, yaitu berupa slogan kita yang biasa berlaku di lingkungan pendidikan, yaitu saya akan mengucapkan selamat pagi, mereka akan menjawab pagi sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan pertanyaan apa kabar, mereka saya harapkan akan menjawab bahagia, sehat, dan sukses. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan perkenalan diri saya kepada para peserta, dan tentu saya juga akan minta dari peserta untuk berkenalan dengan saya. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan tentang deskripsi daripada pelatihan ini, deskripsi daripada mata pelatihan yang akan saya sampaikan kepada para peserta diklat, yaitu tentang kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama adalah mengenai mata pelatihan bahwa peserta akan dibekali kemampuan untuk menerapkan kepemimpinan yang melayani melalui pemberdayaan stafnya. Itu adalah deskripsinya. Kemudian berikutnya adalah tujuan daripada pembelajaran, di mana pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan peserta di dalam menerapkan kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam melaksanaan pekerjaannya sesuai karakter kepemimpinannya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan berkarakter. Itu adalah tujuan dari hasil pembelajaran. Kemudian indikator apa yang bisa didapat dari hasil pembelajaran ini? Peserta mampu menjelaskan konsep kepemimpinannya itu apa. Kemudian peserta yang menjelaskan konsep kepemimpinan yang melayani. Konsep kepemimpinan dulu, kemudian konsep kepemimpinan yang melayani. Berikutnya adalah konsep kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah
dan juga mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani dan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu akan disampaikan dengan metode ceramah, kemudian juga ceramah interaktif, kemudian ada tanya jawab antara peserta dan fasilitator. Kemudian juga ada diskusi kecil-kecilan antara mereka. Ini disampaikan dengan alat bantu LCD, kemudian laptop, kemudian LCD proyektor, maksudnya, kemudian juga kertas, alat tulis, dan WiFi tentunya. Kemudian berikutnya adalah sesi yang kedua, yaitu penyajian materi. Penyajian materi ini akan disampaikan dalam 3 bagian atau 4 bagian. Yang pertama adalah mengenai konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Apa yang disebut konsep kepemimpinan itu? Konsep kepemimpinan adalah konsep kepemimpinan yang melayani, yaitu konsep kepemimpinan sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian masih dalam sesi bagian materi pertama, pendekatan kepemimpinan yang melayani atau servant leader, yaitu pemimpin yang mengerti tentang kebutuhan anggotanya. Kemudian di penyajian yang kedua, di materi pokok bagian kedua, akan kami sampaikan strategi pemberian materinya, yaitu kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Di dalamnya akan dipelajari tentang karakteristik kepemimpinan yang melayani itu yang bagaimana. Kemudian ciri-ciri daripada kepemimpinan yang melayani itu bagaimana. Kemudian juga peserta diharap kita bawa untuk mampu memahami peran pejabat pengawas dalam kepemimpinan yang melayani itu bagaimana. Ada 10 karakter atau prinsip kepemimpinan yang melayani dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu antara lain mampu sebagai pendengar yang baik, kemudian memiliki empati, dan sebagainya. Kemudian di dalam materi yang ketiga atau bagian yang ketiga, yaitu saya akan sampaikan tentang kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yaitu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial. Kemudian karakteristik kepemimpinan Pancasila yaitu pemimpin yang mampu untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengacu pada tujuan nasional Indonesia, yaitu yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah negara Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu adalah di bagian yang ketiga. Kemudian di bagian keempat, di dalam bagian keempat ini akan kami sampaikan aktualisasi kepemimpinan yang melayani, aktualisasi kepemimpinan yang melayani, dan menerapkan nilai-nilai daripada Pancasila di dalam pelaksanaan pekerjaan para peserta. Yang pertama adalah identifikasi isu-isu strategis. Kepemimpinan yang melayani di unit kerjanya paham tentang konsep kepemimpinan dan kepemimpinan yang melayani itu yang bagaimana. Yang kedua, menginventarisir
kesenjangan aktualisasi kepemimpinan yang melayani, memotret kepemimpinan di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan untuk mengidentifikasi kondisi aktual yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana aktualisasi kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Memahami pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya merencanakan perbaikan kepemimpinan berdasarkan konsep kepemimpinan yang melayani. Kemudian menggabungkan antara karakter kepemimpinan yang melayani dengan karakter kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kepemimpinannya. Kemudian melakukan sosialisasi tentang perubahan kepemimpinan yang tepat sasaran, tepat media yang digunakan untuk sosialisasi itu juga harus tepat. Dikemas dalam produk yang tepat dan media yang sesuai. Kemudian menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kepemimpinan yang melayani itu bagaimana? Kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai-nilai daripada Pancasila. Kemudian di sesi terakhir adalah sesi penutup. Di dalam sesi penutup itu saya akan menyampaikan tentang kesimpulan daripada materi yang telah kami sampaikan, yaitu materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian di dalam sebelum ke penutup, aktualisasi daripada nanti metodenya akan disampaikan. Saya akan membagi kelompok-kelompok daripada para peserta tadi bagi kelompok, kemudian mengerjakan bagaimana cara merencanakan aktualisasi kepemimpinan yang melayani dan nilai Pancasila ini. Kemudian mereka bekerja untuk disimulasikan di depan kelas. Nah, ini adalah dengan cara diskusi kelompok, kemudian nanti juga dengan saya ada ceramah sedikit, kemudian nanti mereka berdiskusi antar kelompok, ada tanya jawab antar kelompok. Kemudian juga sebelum penutup juga itu nanti akan diberikan penguatan-penguatan di dalam aktualisasinya. Kemudian alat yang bantu yang diberikan adalah laptop, kemudian LCD proyektor, kemudian kertas, juga alat tulis dan flipchart dan sebagainya, alat tayang, kemudian hasil daripada kerja kelompok tadi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penutup ini akan kami simpulkan semua yang telah kami sajikan, yaitu tentang kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian akan kami lakukan evaluasi terhadap para peserta, juga feedback untuk saya sebagai fasilitator, supaya mereka juga menilai bagaimana sikap dan cara kami menyampaikan mata pelatihan ini. Apakah baik, apakah buruk, silakan bebas menilai untuk bahan introspeksi sebagai fasilitator. Kemudian kita akan bagi kertas-kertas, untuk kita metodenya bagi kertas, mereka akan menulis, kemudian akan kita ambil. Kemudian saya juga akan menyampaikan terima kasih kepada mereka atas perhatian selama penyampaian mata diklat ini. Kemudian kami akan juga tutup dengan salam penutupnya. Alat bantu tentu kertas tadi, kemudian juga ceramah, ada mungkin tanya jawab sedikit, kemudian penguatan juga untuk mereka bahwa barang siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh tentu akan mendapat hasil yang baik. Saya kira demikianlah strategi penyampaian daripada mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.